Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat datang. Perkenalkan, saya Adib Humaid Wajiih dengan NIM 190555 1124, mahasiswa Teknologi Basis Data kelas D. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membuat video berupa tugas tentang membuat satu buah kursor berupa satu video. Baik, seperti itu. Jadi di sini saya sudah login ya, login MySQL melalui CMD atau command prompt. Jadi untuk membuat kursor, pertama kita buat terlebih dahulu nama database-nya. Membuat suatu database, nama database itu DB akuntan. Lalu di sini kita use database tersebut. Oke, sudah berhasil. Karena ini masih baru ya, belum ada tablesnya tentunya ya. Oke, jadi di sini kita create table. Pertama kita contoh eh, tabel pegawai. Pertama itu ada ID, integer, primary key, not null, auto increment. Oke. Yang kedua itu ada nama varchar 100 karakter. Oke, jadi di sini karena untuk buat contoh aja ya, pembuatan kursor itu seperti apa tutorialnya. Di sini kita membuat tabel pegawainya cukup dua dua data saja ya, dua dua tabel dua kolomnya itu. Oke, sudah berhasil. Lalu kedua saya akan membuat tabel, create table. Jadi saya buat data-data yang diperlukannya saja ya, karena ini hanya contoh dan demo saja. Create table, table laporan belanja, tabel belanja dulu deh. Tabel belanja pegawai. ID, integer, primary key, not null, auto increment, lalu ID pegawai, integer, harga, integer. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya buat tabel lagi. Create table, table laporan, laporan belanja pegawai. Datanya berupa ID, integer, primary key, not null, auto increment. Lalu di sini ada ID pegawai juga, integer, lalu ada nama varchar 100 kita samakan ya. Varchar 100, terus ada jumlah integer, lalu tanggal laporan date. Oke. Oke, jadi ada pun pembuatan kursor di sini tujuannya saya membuat database terlebih dahulu, database akuntan. Pertama itu ada tabel pegawai, habis itu ada tabel belanja pegawai, ada tabel laporan belanja pegawai. Pada tabel pegawai berisi dua data saja yaitu ID dan nama. Lalu pada tabel belanja pegawai, describe tabel belanja. Itu ada tiga ya, ada ID, ID pegawai, sama harga. Jadi tujuan, bentar, describe tabel laporan belanja pegawai. Oke, baik. Di sini ada ID, ID pegawai, nama, jumlah, tanggal laporan. Jadi tujuan pembuatan kursor ini nantinya itu kursornya itu bertujuan untuk laporan ya, laporan belanja pegawai. Jadi di suatu perusahaan, anggaplah di suatu perusahaan itu ada pegawai yang melakukan jobnya sebagai melakukan belanja, belanja kebutuhan perusahaan ya tentunya. Jadi ini pada tabel pegawai ini bisa dikembangkan lagi ya, ID nama apa, alamat, nomor induk pegawai, segala macamnya ya. Lalu di tabel belanja pegawai di sini ada ID, ID pegawai, pegawai mana yang melakukan belanja, harganya berapa, total harga dari belanja saat itu. Bisa juga ditambahkan kayak itemnya berapa aja, keterangannya beli apa aja, segala macam ini masih bisa dikembangkan lagi. Karena ini kita demo aja, jadi kita ambil inti-intinya aja ya, biar lebih cepat. Lalu di sini ada describe tabel laporan belanja pegawai. Jadi nantinya
Dari setiap dia melakukan belanja tersebut tadi itu ya, kita akan membuat suatu laporan belanja pegawai. Jadi di sini ada ID pegawai, pegawai mana yang melakukan belanja, terus namanya siapa, jumlahnya berapa. Dia kan setiap, misalkan laporan belanja pegawai ini kita jalankan tiap mingguan ataupun bulanan gitu loh. Di dalam minggu itu dia bisa aja bertransaksi berapa kali gitu, 5 kali, 3 kali. Jadi kita dari harga ini kita berubah menjadi jumlah. Lalu di tanggal laporan ini, tanggal laporan per tanggal berapa kita menjalankan laporan tersebut gitu. Karena tujuan kita kan ini akan kita jalankan secara berkala ya. Sebenarnya ini bisa saja dijalankan secara otomatis, cuman kita poinnya tidak ke situ. Kita poinnya itu membuat kursor ya. Oke, baik. Selanjutnya kita isi dulu ya tabelnya itu. Insert itu tabel pegawai. Karena ID-nya udah auto increment, kita nama aja langsung ya. Nama, values. Pertama ada nama saya sendiri, misalkan Adip. Lalu ada Jamal, contohnya eh, Bambang. Oke, apalagi ya? Yanto, Usup, Kucing, Alik. Jadi nama juga perumpamaan saja ya. Ah, oke, select all from table pegawai. Oke, udah masuk ya namanya. Ini juga nama perumpamaan aja lah sebagai contoh aja. Kan biasanya harusnya namanya nama lengkap biar tabelnya bagus isinya gitu loh. Oke, lanjut. Insert into tabel belanja. Belanja pegawai. Di mana kolomnya itu hanya ID pegawai sama harganya aja. Values. Yang pertama ID 1 misalkan 10.000. Oke, yang kedua ID 2 misalkan 30.000. ID 3 50.000. ID 4 25.000. ID 5 35.000. 35.000. ID satu lagi lah ya kita kasih. ID 1 150.000. Kita kasih lagi ID satu lagi. ID satu lagi 500.000. Kita kasih belanja yang gede ya. Kita kasih 375.000 misalkan. 375.000. Lalu dua belanja lagi misalkan dua belanja 215.000. Tiga belanja 175.000. Empat belanja 517.000. Satu lagi belanja 217.000. Si Malik misalkan belanja langsung gede dia. Kita kasih 1 juta ya. Nah, misalkannya aja ini ya. Oke, oke. 12 data udah saya tambahin ya. Select all from table belanja pegawai. Oke, di sini udah ada 12 data ya. Berbagai macam, satu melakukan berapa kali transaksi itu. Ada dua, ada tiga juga. Ada yang cuma satu kali transaksi, empat. Ada yang sama sekali tidak melakukan transaksi ya. Oke, jadi di sini udah terisi ya tabel pegawai sama tabel belanja pegawai melakukan belanja apa aja di sana. Langsung aja kita demo pembuatan kursor. Nah, sebelumnya sebelum membuat kursor kita perlu membuat satu prosedur terlebih dahulu ya.
Create procedure perhitungan transaksi. Namanya perhitungan transaksi. Input berupa ID, integer. Output berupa hasil, integer. Oke, seperti itu. Begin set hasil sama dengan select select sum harga from tabel belanja pegawai where ID pegawai sama dengan ID. Oke, di sini sudah berhasil harusnya. Oke, and delimiter. Oh, biarin aja. Kita lanjut bikin prosedur lagi ya. Create prosedur laporan belanja pegawai. Jadi prosedur yang satu ini tujuannya untuk kursor ya. Yang satu ini. Kita bikin deklarasi terlebih dahulu ID new integer. Lalu declare lagi nama new varchar 100. Deklarasi lagi. Dan integer default 0 untuk proses perulangan ya, proses perulangan nantinya yang akan kita gunakan. Declare list member cursor select cursor for select ID nama from tabel pegawai order by ID ascending, yaitu jadi ID-nya itu atas ya 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Jadi ini untuk tujuannya itu untuk select berupa menampilkan ID sama namanya dari tabel pegawai gitu. Yang akan digunakan pada kursor nantinya. Oke, selanjutnya declare continue handler. Jadi kita membuat handler di sini for handler for SQL state 02000 set dan sama dengan 1. Oke, open list member, kita open kursornya tadi itu. While not done, do fetch list member into ID new nama new. Oke, fetch list member into ID new nama new. Lalu kita call perhitungan. Kita call prosedur yang sebelum kita buat ya, yang namanya perhitungan transaksi. ID new dan variable global A. Nanti ini akan saya jelasin lagi ya, maksud dari pembuatan prosedur atau kursor yang satu ini fungsinya apa-apa aja per query-nya. Sebelum ini saya buat dulu query-nya seperti apa. Habis itu if A is null dan apabila hasil A-nya nol berupa tidak ada transaksi, maka kita set si A-nya jadi nol aja. And if not done, then insert into tabel laporan belanja pegawai values. Values yang pertama kita skip aja karena ID. Yang kedua itu ada ID new. Kita pakai nama ID new, terus nama new, variable globalnya kita masukkan ke dalamnya. Habis itu now, variable now. Terus habis itu udah kita end if and while kita close kursornya list member and oke, very oke, delimiter. Oke. Jadi di sini kita membuat prosedur berupa laporan belanja pegawai.
Dimulai. Lalu di sini saya deklarasi pertama variabel id new bertipe data integer, variabel nama new bertipe data varchar 100, dan untuk nantinya digunakan untuk perulangan while ini. Lalu list member. Saya membuat kursor yang bernama list member untuk select. Untuk select berupa menampilkan ID dan nama. Dari mana? Dari tabel pegawai diurutkan berdasarkan ID dan meningkat atau ke atas makin besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya ke bawah. Lalu declare continue handler, membuat handler. Selanjutnya jika sudah membuat handler, kita open list member, open kursor list member tadi ini ya. Ketika di open kan kita select nih per ID-nya, ID 1 kita select gitu. Kan itu belum belum selesai ya, well not done. ID new tadi itu fetch list member itu ID new nama new. Kan kita select dua variabel ID sama nama. ID tadi kita masukin ke ID new dan nama ini kita masukin nama new. Lalu kita call prosedur yang sebelumnya itu, call perhitungan transaksi. ID new tadi ini, misalnya kita ambil ID 1 dari sini. Masuk ke ID new, ID-nya 1. Nah, kita call perhitungan transaksi dengan inputan berupa ID 1. Dan nantinya outputnya itu berupa variabel global A. Nantinya di prosedur yang ini, dia itu akan mencari jumlah jumlah dari harga dari tabel belanja pegawai di mana yang melakukan belanja itu berupa ID pegawainya itu 1 gitu. Jadi si 1 ini dijumlahkan. Belanjanya itu udah totalnya berapa di summary ya. Lalu setelah itu kan dapat variabel globalnya A. Kalau misalkan if A is null, contoh misalkan di ID-nya 7 gitu kan. ID 7 tadi kan tidak melakukan transaksi apapun ya. Jadi kalau misalkan nol kan ya udah nggak ada apa-apa, bukan kosong, bukan apa. Jadi ya udah tidak ada data di sana. Maka dibuat variabel global A-nya itu menjadi nol aja gitu. Terus and if selanjutnya if not done then kalau belum selesai insert into tabel laporan belanja pegawai. Dimasukkan ke tabel laporan belanja pegawai dengan values ID pertama ini ID primary key ya, udah auto increment tadi di setting. Lalu yang kedua itu ada ID pegawainya, kita masukkan ID new yang tadi kita dapat dari sini nih ya. Dari sini terus ke sini di fetch, lalu dimasukin ke sini variabelnya. Kita masukin ke tabel laporan belanja pegawai. Lalu nama new juga sama, kita dapat dari sini, dari kursor ini nama new. Lalu ini kita dapatkan dari proses call perhitungan transaksi, proses pemanggilan start procedure perhitungan transaksi, jumlah jumlah harganya berapa, jumlah belanjanya dia berapa gitu loh dari berdasarkan ID itu. Lalu yang terakhir itu ada kolom tanggal ya, tanggal laporan. Kita masukkan now berupa tanggal kita memanggil prosedur laporan belanja ini nantinya. Lalu jika sudah kita end if untuk yang ini, jika sudah juga end while. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan gitu dari list member ini ketika kita open list member ini. Dari ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dimasukin satu-satu ke sini nih. Proses masukinnya itu di sini. Seperti itu. Jadi kita jika sudah, kita close list member lalu end. Lalu untuk memanggilnya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Kalau misalkan itu tuh tabel masih kosong. Select all from tabel laporan belanja pegawai. Nah, di sini masih empty ya, masih empty set. Kita call ya, call laporan, kita call kursor start procedure kursornya tadi itu. Call laporan belanja pegawai. Nah, oke, query oke, 7 baris ditambahkan. Kita select lagi. Nah, di sini sudah masuk nih harganya. Tadi yang si Malik kan dia belanja 1 juta tuh ya. Ini Adip menghabiskan anggaran 752.000 misalkan. Ini anggaran habis 245. Si Bambang melakukan belanja 225 per tanggal 2023 14 Mei gitu ya, per tanggal itu. Jadi nantinya kita kalau misalkan call lagi, ya dia akan update gitu. Misalkan kita insert into deh. Kita tambahin, misalkan kita insert into tabel belanja di pegawai harga values, kita tambahin lagi 1.000, 230.000,
Udah 50.000. Segini aja udah cukup ya. Nah, kita call lagi dia. Nah, itu nanti akan update semua lagi. Jadi yang tidak melakukan belanja ya tetap segitu gitu loh. Select all from oke. Nah, ini tadi kan sebelumnya kita call 752. Di sini Adib udah nambah jadi 762, 245 jadi 275 gitu. Ini juga si Bambang juga udah nambah lagi 275. Eh, Bambang ya nih Bambang. Nah, Yanto juga nambah. Si Usup tidak melakukan transaksi tadi kan nggak kita tambah jadi masih tetap sama, juga tetap sama gitu. Jadi nantinya kalau ada update ya dia akan nambah gitu. Gitu. Ini ID pegawainya juga masuk. Ini ID pegawai bisa diganti NIP atau apa gitu yang identitas pegawainya lah. Ini tanggal laporannya per tanggal kapan kita melakukan pemanggilan kursor ataupun prosedur laporan belanja pegawai tadi seperti itu. Jadi kita bisa menjalankannya selama mingguan maupun bulanan gitu. Gimana si akuntan ini membuat laporannya aja gitu untuk pembukuannya. Jadi ini bisa membantu pembukuan seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Cukup segitu saja. Saya Adi Pumait Wajih dengan NIM 1905551124. Pamit undur diri. Terima kasih.